Selamat malam semuanya. Suaranya jelas ya, terdengar ya, Bang? Ya, jelas. Oke, next slide, Bang. Sebelumnya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk boleh membagikan tentang seleksi masuk STAN dan juga bagaimana bekerja di BPK, gitu. Perkenalkan, nama saya Christopher Andreas Hamurang Sitompul. SMA-nya dulu di Sitompul 1 Medan, kuliahnya D3 Akuntansi PKN STAN, dan baru saja lulus dari S1 Akuntansi Universitas Terbuka. Saat ini bekerja sebagai PNS di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, tepatnya di Kantor Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai pengelola layanan kehumasan. Jadi yang dikerjakan sehari-hari itu sekarang lebih ke sekretariat kantor. Jadi kalau misalnya bukan di bagian core bisnis, yaitu di bagian pemeriksa itu sendiri gitu. Karena penerimaannya kan lewat jalur STAN dan itu kemarin itu masih D3 dan golongannya masih 2C. Jadi penerimanya masih diarahkan di bagian sekretariat dari kantor. Next slide. Untuk agenda hari ini akan ada 4 hal yang bakalan aku coba bagikan untuk kita semua. Yang pertama, applying STAN. Yang kedua, tips masuk STAN. Ketiga, tentang BPK. Dan keempat itu, bagaimana profesi PNS. Selanjutnya, Bang. Oke, kalau misalnya boleh cerita dulu di awal, sebenarnya untuk masuk STAN sendiri bukan prioritas utama ketika pertama kali memutuskan untuk mencoba STAN. Kemarin itu emang kepikiran waktu tamat SMA, coba aja semua peluang-peluang yang ada, dan salah satunya itu mencoba untuk masuk STAN gitu. Sebelum aku akan menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana proses dari masuk STAN itu sendiri, aku akan jelasin tentang PKN STAN itu sendiri. Jadi untuk informasi kita bersama, STAN yang dulunya sekolah tinggi sekarang itu sudah dalam bentuk politeknik. Nah, jadi namanya sekarang adalah Politeknik Keuangan Negara STAN. Jadi STAN itu sekarang jadi branding dari politekniknya itu sendiri. Untuk statusnya tetap masih di bawah Kementerian Keuangan sebagai badan layanan umum, di mana di STAN itu ada 4 jurusan. Akuntansi, bea cukai, pajak, dan manajemen keuangan. Mungkin dari teman-teman semua yang paling tahu STAN itu bea cukai atau pajak gitu ya. Nah, tapi ada juga satu jurusan lagi itu manajemen keuangan. Nah, di masing-masing jurusan itu ada program studinya. Untuk akuntansi itu ada D3 sama D4 akuntansi. Kalau bea cukai ada yang D1 dan D3. Yang pajak ada yang D1, D3, D1 pajak, D3 pajak, dan D3 penilai. Yang manajemen keuangan ada yang D1 kebenaran negara, D3 kebenaran negara, dan D3 manajemen aset. Nah, jadi D1 itu yang kuliahnya 1 tahun, dan D3 itu yang kuliahnya 3 tahun, D4 yang hanya ada di jurusan akuntansi, ya setara S1 gitu. Nah, jadi untuk di STAN itu sendiri ya, mungkin teman-teman juga pada beberapa tahu, sistemnya adalah ada sistem DO setiap semesternya. Jadi ada syarat tertentu yang harus dipenuhi setiap semesternya untuk bisa lanjut ke semester berikutnya. Kalau sekarang kampusnya terpusat di Bintaro. Kalau misalnya dulu emang waktu zaman penerimaan aku tahun 2014, kampusnya masih ada yang di Medan, ada juga yang di Makassar, ada yang di Cimahi. Nah, sekarang semua terpusat di Bintaro di Tangerang Selatan. Oke, selanjutnya, Bang. Nah, kemana sebenarnya lulusan STAN itu akan ditempatkan gitu kan? Jadi seperti kita tahu semuanya, lulusan STAN pasti akan, bukan pasti sih, jadi prospeknya adalah akan menjadi PNS gitu. Nah, PNS itu sendiri, karena STAN sebenarnya di bawah Kementerian Keuangan, jadi mostly atau kebanyakan pasti akan ditempatkan di bawah Kementerian Keuangan. Tapi mulai dari tahun 2016, lulusan STAN juga ditempatkan di non-Kementerian Keuangan. Jadi ada beberapa kementerian lembaga yang juga turut meminta atau membutuhkan lulusan-lulusan dari STAN itu sendiri. Nah, jadi ini beberapa gambarannya, dan salah satunya seperti aku adalah yang ditempatkan di non-Kementerian Keuangan. Dan sebagai informasi juga, untuk yang tahun ini, lulusan STAN tahun ini, ada yang ditempatkan juga di pemerintah daerah. Nah, jadi sekarang itu lulusan STAN nggak cuma hanya di level kementerian-kementerian aja atau di lembaga-lembaga aja, juga sampai ke pemerintah daerah. Contohnya salah satunya pemerintah daerah Sleman, Yogyakarta, ada juga yang Kalimantan Timur. Nah, jadi bisa dilihat makin ke sini, ntar makin ke depannya sih bisa
prospeknya itu ternyata nggak cuma di Kementerian Keuangan aja atau di kantor pajak doang atau di kantor bea cukai aja, tapi bisa juga sampai ke kementerian bahkan pemerintah daerah lainnya. Oke, lanjut Bang. Nah, secara umum itu kalau misalnya proses dari applying STAN atau cara gimana kita mau daftar STAN itu ada 3 hal, yaitu ya kita pastiin dulu cara pendaftarannya, baru registrasi online dan juga ikut ujian saringan masuk STAN. Nah, cuma sebagai informasi untuk kita semua, untuk prosesnya itu sendiri telah mengalami perubahan dalam 5 tahun terakhir. Jadi setiap tahun itu pasti ada perubahan-perubahan gitu. Jadi pastiin aja kalau misalnya bagi teman-teman nanti yang akan mencoba masuk STAN, itu mastiin kalau misalnya emang udah mengikuti atau mengupdate informasi yang paling baru gitu terkait dengan proses seleksi STAN itu sendiri. Tapi kalau secara umum ada 3 hal yang tadi aku sampaikan. Kalau syarat pendaftaran seperti nilai itu misalnya untuk 5 semester terakhir nilai rata-rata sekolah kita harus 70 atau 75, aku lupa antara itu. Kemudian kalau usia ada batas minimum usianya berapa, maksimal usianya berapa. Nah, kalau syarat tertentu lainnya itu pada jurusan seperti bea cukai. Jadi untuk bea cukai untuk yang cewek minimal itu tingginya harus 165. Kalau misalnya laki-laki minimal 170. Nah, jadi ada syarat-syarat fisik lainnya gitu yang harus dipenuhi. Nah, itu nanti bakalan disampaikan nanti ketika emang ada pengumuman penerimaan. Yang kedua, registrasi online. Mengisi formulir ya secara online, baik kalau sekarang kan terpusat di BKN, jadi sistemnya penerimaan dari STAN juga terpusat di BKN Badan Kepegawaian Negara. Jadi kita akan registrasi dulu di BKN, kemudian nanti akan diarahkan untuk mendaftar di STAN sendiri. Kemudian pembayaran, kalau nggak salah 150.000. Kalau misalnya tahun aku biaya pendaftaran 150.000, tapi nggak tahu tahun sekarang udah bertambah atau bagaimana. Kemudian ada ya mencetak kartu ujian untuk digunakan ketika ujian. Nah, baru yang ketiga WSM STAN. Nah, WSM STAN inilah yang sangat memiliki banyak perubahan dari tahun ke tahunnya. Kalau tahun aku dulu cuma ada 2 tahap, tiga tahap sorry. Pertama ada TPA TPI itu yang tes potensi akademik dan tes bahasa Inggris. Kemudian ada wawancara. Kemudian ada TKK, tes kesehatan dan kebugaran. Nah, jadi kita tuh saringannya itu per tahap. Jadi pertama tahap TPA-TBI, ikut ujiannya, nanti ada pengumumannya, habis itu yang lulus lanjut lagi ke tahap berikutnya. Nah, kalau misalnya tahun lalu, penerimaan tahun lalu itu ujiannya dalam satu paket untuk TPA dan TBI, kemudian ada juga TKD. TKD itu kayak tes CPNS-nya gitu. Nah, jadi kan biasanya setiap kami itu misalnya lulus yang tahun aku di tingkat akhir akan mengikuti tes CPNS untuk supaya bisa jadi PNS. Nah, tapi di tahun lalu itu tes CPNS-nya itu atau TKD-nya itu menjadi satu paket dengan tes ujian masuk lainnya. Nah, jadi itu makanya aku informasikan untuk kita semua bagi yang nanti mau masuk STAN, pastikan kita dapat informasi terupdate dan tervalid gitu. Jadi tahap-tahap apa nih yang bakalan kita hadapi berikutnya. Nah, untuk yang tes kesehatan dan kebugaran itu nanti ada, kalau misalnya dulu misalnya aku bentuknya itu lari 12 menit sama lari angka 8. Kemudian kalau misalnya untuk yang tes kesehatannya tes buta warna dan juga ada tes urin juga kalau nggak salah. Gitu. Next, Bang. Nah, kemudian masuk ke bagian yang mungkin banyak ditanyakan juga ya, sebenarnya tips masuk STAN gimana, tapi kembali lagi ini tips masuk STAN yang menurut aku. Jadi yang aku sendiri yang coba kerjakan lah selama dulu mau masuk STAN gimana. Ada 4 tips dari aku yang bisa mungkin teman-teman juga ikutin. Next, Bang. Yang pertama itu know your worth. Jadi maksudnya itu lebih tahu ke nilai diri kita gitu lah, tahu SWOT kita. Teman-teman tahu SWOT ya, strength, weakness, opportunity, dan threat. Jadi kita tahu apa kemampuan kita kuatnya di hal apa, kita lemahnya di apa, terus kita tahu opportunity kita nih, kita tahu peluang-peluang apa yang bisa, atau sumber daya apa yang bisa kita pakai supaya kita bisa masuk ke STAN gitu. Kemudian threat, nah ancamannya. Jadi bentuk ancamannya pasti berbeda-beda tiap orang. Kalau misalnya aku dulu ancamannya karena motivasi diri misalnya gitu kan, misalnya dulu sebenarnya tidak terlalu pengen masuk STAN, nah gitu, jadi gimana itu kan jadi demotivasi juga ya. Nah jadi hal-hal seperti itu jadi harus ada dengan kita tahu
kekuatan kita, kelemahan kita, itu bakalan menolong kita nih ketika persiapan untuk masuk STAN sendiri. Nah, yang kedua buat target. Jadi kita udah tahu kekuatan kita dan kelemahan kita. Contoh misalnya, kalau dulu aku misalnya lemahnya itu bahasa Inggris. Jadi untuk bahasa Inggris aku punya target yang lebih rigid gitu, misalnya lebih rigid. Jadi tiap minggunya harus ngerjain berapa soal, atau misalnya memahami materi apa. Kemudian untuk yang kekuatan, misalnya aku suka dihitung-hitungan gitu ya. Nah, jadi aku punya target misalnya untuk ngerjain soal hitung-hitungan tuh waktunya lebih singkat daripada mengerjakan soal bahasa Inggris karena aku udah lebih paham seperti itu. Nah, jadi ada target-target yang kita buat secara pribadi gitu ya dalam mencapai tujuan kita. Karena kembali lagi karena kan nanti kita tuh bakalan berpacu sama waktu, dan juga ya STAN itu termasuk yang pendaftarnya itu banyak banget. Jadi seperti tahunku pendaftarnya itu hampir 100.000, yang diterima cuma 4.000 kalau nggak salah. Itu untuk semua jurusan dan semua D1 dan D3. Jadi sebenarnya itu cukup tingkat persaingannya juga cukup tinggi. Jadi teman-teman emang harus benar-benar nggak bisa hanya sekadar lulus dari batas nilainya, tapi pastikan emang kita tuh masuk ke kuota yang dibutuhkan gitu. Yang ketiga itu find your own way. Jadi teman-teman udah tahu kekuatannya, udah tahu kelemahannya, jadi kita bisa cari atau pakai cara kita sendiri nih untuk bisa menyelesaikan misal soal tertentu. Contoh misalnya untuk soal TPA jenis A, kan ada banyak banget jenisnya ya. Kita bisa buat rumus sendiri atau cara cepat sendiri untuk ngerjain soal itu jadi lebih cepat gitu. Jadi kalau dulu aku biasanya malah pakainya waktu ngerjain soal fisika dulu ya waktu persiapan SBMPTN. Jadi untuk soal fisika tertentu tuh buat rumus sendiri supaya misalnya lebih cepat. Nah, tapi kalau yang waktu masuk STAN, aku untuk yang bahasa Inggris yang pakai cara-cara cepat kayak gitu. Nah, yang terakhir adalah ya tetap berdoa dan minta restu dari orang tua gitu. Itu kira-kira tips dari aku tentang untuk masuk STAN. Nah, berikutnya, saat ini kan aku bekerja di BPK. BPK itu Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi kalau misalnya jalurnya adalah dulu itu selesai kuliah di STAN, D3 3 tahun, ikut tes CPNS. Nah, ikut tes CPNS, di situ kami boleh memilih, diminta memilih empat instansi, 4 pilihan, dikasih 4 pilihan. Jadi memilih 2 instansi dari Kementerian Keuangan dan juga 2 instansi dari non Kementerian Keuangan. Nah, jadi dulu itu aku memilih BPK di salah satu pilihanku. Nah, jadi makanya kalau misalnya dari STAN emang sudah istilahnya jalurnya ada jalur tersendiri, tidak lagi lewat jalur penerimaan umum yang harus berkas dulu, kemudian ada pendaftaran, cek fisik, dan semuanya itu. Enggak, jadi udah langsung ikut tes CPNS-nya aja, kemudian nanti tinggal pemberkasan di akhir ketika sudah ada pengumumannya, seperti itu. Nah, BPK sendiri adalah, next slide Bang. Nah, BPK sendiri adalah salah satu lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang dan yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Jadi anggota BPK itu dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPRD. Jadi BPK itu kalau misal aku sering mengumpamakannya itu seperti guru lah ya, misal seperti guru. Jadi anak-anak ada anak kerjain soal, dikasih terus BPK kasih nilai gitu kan, nanti dikasih koreksian kalau misalnya ada yang salah. Nah, hasil koreksinya itu gunanya supaya si muridnya bisa dapat nilai lebih bagus lagi. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi BPK itu hadir untuk memeriksa dari pengelolaan dari keuangan negara yang ada di Indonesia gitu, baik dari pemerintah di pusat ataupun pemerintah daerah. Ya, visi misinya ya seperti yang tertera di slide berikut. Jadi emang tujuannya adalah mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat. Ya, misinya itu ada memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas, melaksanakan organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional. Jadi bebas dan mandiri itu maksudnya BPK itu tidak terikat pada lembaga tertentu, gitu. Ada kepentingan tertentu melakukan tugasnya seperti itu. Jadi mandiri adalah ya mandiri juga maksudnya dalam memeriksa suatu lembaga, dalam memeriksa suatu entitas, BPK itu dapat langsung datang ke entitas tersebut dan juga memeriksanya gitu dengan dasar
ya ada uang yang dikelola, ada uang negara yang memang dikelola oleh si entitas tersebut gitu. Lanjut. Nah, untuk BPK sendiri itu dalam melaksanakan tugasnya itu ada 3 jenis pemeriksaan sebenarnya dilakukan. Jadi, pemeriksaan laporan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Nah, kalau misalnya teman-teman mungkin sering dengarnya ada opini ya, misalnya BPK tuh ngeluarin opini WTP, misalnya wajar tanpa pengecualian terhadap suatu laporan keuangan kementerian tertentu atau pemerintah pusat. Nah, jadi itu adalah jenis pemeriksaan yang dilakukan adalah pemeriksaan keuangan. Nah, untuk pemeriksaan kinerja itu BPK menilai dari bagaimana pemerintah dalam mengelola dana-dana, kinerja pemerintah dalam mengelola dana-dana yang di mereka kelola gitu. Jadi kinerjanya itu dinilai dari segi efektivitasnya, ekonomisnya atau efisiensinya itu, dan itu lebih menjurus istilahnya ke satu bidang tertentu gitu. Misalnya kinerja pengelolaan dari asetnya atau kinerja dari penatausahaan barang tertentu gitu. Jadi dia spesifik. Nah, kemudian pemeriksaan dengan tujuan tertentu itu biasanya itu dilakukan karena ada isu-isu tertentu dari entitas atau dari yang akan diperiksa, kementerian lembaga tertentu yang harus diperiksa. Contoh, kemarin itu COVID. Nah, dana COVID ini yang sekarang ini lagi gencar-gencarnya pemerintah keluarkan, nah BPK juga turut memeriksa dana COVID tersebut. Nah, itu dilakukan dalam kerangka pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Nah, kalau misalnya kembali lagi karena BPK adalah ya bagian dari ya pegawai negeri sipil ya, misalnya lembaga negara, jadi dalam melaksanakan tugasnya itu didasari oleh sebuah kode etik gitulah, kode etik yang berisi norma-norma yang harus dipatuhi. Nah, jadi dalam melaksanakannya itu ada pakem-pakem, ada kewajiban dan ada larangan yang harus dilakukan oleh setiap pegawai BPK. Dan nilai dasar yang dipegang dalam melaksanakannya ada 3, integritas, independensi, dan profesionalisme. Jadi integritas itu ya lebih ke gimana dalam memeriksa itu bisa menyatakannya salah ya salah gitu, misalnya benar ya benar. Independensi itu tidak ada istilahnya tidak ada bersinggungan dengan kepentingan-kepentingan baik pribadi, kelompok ataupun ya pemerintah sendiri gitu. Profesionalisme ya orang-orangnya cakap dan andal dalam melakukan pemeriksaan. Jadi bisa dipastikan kalau misalnya ada pegawai BPK yang memeriksa, itu mereka sudah melalui pelatihan, mereka sudah memenuhi standar-standar tertentu yang harus dipenuhi sebagai pemeriksa di BPK. Next, Bang. Nah, selanjutnya kalau misalnya cerita sebagai profesi PNS, ya karena aku juga masih baru jadi PNS, baru 2 tahun, yang bisa aku bagikan ya sebenarnya, ya jadi PNS itu, ya ada pro ada kontranya juga gitu. Ya pro-nya itu, next slide aja Bang. Ya pro-nya itu ya punya penghasilan yang tetap dan dapat diproyeksi dengan jelas. Maksudnya ya ini salah satu poin pentingnya, maksudnya di tengah seperti kemarin ya pandemi seperti ini gitu kan, banyak juga teman-teman kita mungkin yang ya teman-teman aku juga sih, maksudnya yang istilahnya kehilangan penghasilan gitu kan karena pekerjaannya juga terganggu. Nah, kami sebagai PNS itu masih bisa dapat penghasilan yang tetap gitu dan juga dapat diproyeksi dengan jelas. Jadi misalnya kita nanti menempati golongan tertentu, kita bakalan, karena secara aturan sudah ditetapkan gitu, misalnya penghasilan sekian dan tunjangannya sekian, dan jadi kita tahu lah gitu. Jadi kita bisa proyeksi ini dalam beberapa tahun ke depan kita bakalan bagaimana. Yang kedua, pilihan melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi terbuka lebar dan tersedia beasiswa yang disediakan oleh instansi. Nah, untuk BPK sendiri cukup banyak sebenarnya bentuk-bentuk kerjasama dan beasiswa yang disediakan. Jadi contohnya kita bisa ya baik S2 maupun S3 itu banyak banget terbuka untuk setiap pegawai seperti itu, baik yang disediakan pemerintah ataupun dari BPK itu sendiri. Yang ketiga itu tersedia berbagai pelatihan dari kantor untuk pengembangan kompetensi. Jadi seperti aku misalnya kan karena keseharian adalah sebenarnya lebih banyak ke ngerjain publikasi dan juga terkait kehumasan yang dengan backgroundku sebenarnya akuntansi. Nah, dari BPK sendiri itu memberikan pelatihan-pelatihan untuk menolong gitu, untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan itu. Jadi nggak cuma serta-merta kita ditugaskan gitu kan. Maksudnya karena kan emang nggak bisa milih ya, diminta ngerjain apa gitu kan. Jadi, tapi juga ada wadah gitu, ada cara untuk melatih kita mengerjakan tugas itu. Nah, kontranya, ini menurut aku ya, kontranya menurut aku itu bekerja sebagai PNS itu
kebebasan untuk menyalurkan ide dan pendapat minim dikarenakan birokrasi. Yang kembali lagi emang karena di PNS itu ada struktur organisasi yang sangat ke atas juga lebar gitu kan, dan ke bawah juga banyak. Jadi itu kita nggak bisa serta-merta tuh, misalnya mau menyampaikan ide atau pendapat apa akan suatu isu. Nah, karena itu harus bertahap dan sesuai dengan kapasitas kita gitu. Yang kedua, tempat bekerja yang tersebar di seluruh Indonesia dan harus bersih ditempatkan di mana saja. Sebenarnya kalau misalnya pernyataan ini sudah ditanyakan waktu dulu masuk stansi gitu. Jadi ketika nyampe BPK, ya emang sekarang di Kupang gitu kan, maksudnya emang udah bagian dari salah satu yang harus diterima lah gitu kalau misalnya sudah bekerja sebagai PNS seperti itu. Dan kalau di kami di BPK sendiri itu kan ada kantornya di semua ibu kota provinsi dengan dengan skup kerjanya itu sampai ke kabupaten-kabupaten. Nah, jadi ya harus disiap ditempatkan, bahkan ada yang di Papua sana, maksudnya harus ke gunung-gunung gitu untuk bekerja, itu ada gitu. Ketiga, ya persepsi publik yang cenderung buruk atas kinerja PNS. Ya ini menjadi kontra tersendiri karena seringkali jadi kendala tersendiri lah bagi kita untuk mau memberikan contoh atau memberikan dampak lebih lagi gitulah dalam kantor, karena emang sudah banyak stigma negatif yang dari masyarakat atas kinerja PNS. Ya kurang lebih itu sih sebenarnya yang aku bisa bagikan terkait dengan ya bagaimana masuk stan dan juga bekerja sebagai PNS khususnya di Badan Pemeriksa Keuangan. Ya, terima kasih. Oke. Terima kasih banyak untuk Christopher yang membawakan presentasi tadi mengenai STAN dan juga budaya kerja sebagai PNS. Jadi presentasinya sangat menarik ya. Untuk berikutnya kita lanjutkan sesi tanya jawab mungkin ya. Ini pertanyaan dari beberapa. Tapi sekarang jam berapa di sana nih, Christopher? Jam 10, Bang. Oh, beda 1 jam ya dengan Jakarta? Iya, lebih dari 1 jam. Makasih banyak ya untuk waktunya. Aman, Bang. Oke, ini ada nih pertanyaan pertama. Untuk pemilihan penempatan pekerjaan di Kemenkeu atau non-Kemenkeu ini tergantung permintaan kita sendiri atau dari stannya sendiri? Atau ada tes yang diadakan nggak gitu? Kalau misalnya untuk tahun aku dulu, jadi kami di akhir dari perkuliahan baru diumumkan gitu. Jadi akan khususnya untuk jurusan D3 akuntansi ya teman-teman. Jadi biasanya itu jurusan akuntansi yang banyak pilihannya gitu, bisa di Kementerian Keuangan atau non Kementerian Keuangan. Dan itu tergantung permintaan kita sendiri. Cuma kembali lagi, kita cuma kayak menyampaikan pilihan kita, tapi nanti hasilnya tetap ditentukan oleh stan sendiri. Nah, hanya di tahun tahun lalu ya, penerimaan tahun lalu itu dari awal ketika kita mendaftar, kita sudah diminta milih juga mau di Kementerian Keuangan atau di non Kementerian Keuangan gitu. Jadi dari ketika daftar pertama kali langsung ditanya gitu, mau di non Kementerian Keuangan atau di Kementerian Keuangan, seperti itu. Jadi berbeda-beda tiap tahunnya. Oke, cukup jelas ya hasilnya. Berikutnya, menurut perkembangan terkini, sekarang lulusan STAN juga harus ikut seleksi CPNS yang lain nggak ya? Kayak yang dulu. Dan itu pun bisa gagal di dalam tes atau otomatis langsung jadi PNS. Nah, kalau misalnya tahun aku itu ya itu tadi seperti aku cerita. Jadi ketika kita udah tamat kuliah, 3 tahun menjalani perkuliahan di STAN, nah di akhirnya kita bakalan ikutin tes CPNS. Nah, tes CPNS itu ya ketika kita gagal, kita nggak bisa jadi PNS, cuma sebagai lulusan dari STAN. Nah, cuma seperti di beberapa tahun belakangan ini kan dia tes CPNS-nya di awal. Jadi mereka ketika masuk itu istilahnya sudah dalam status tanda kutip CPNS gitulah. Tapi kemarin ada juga kemarin yang tahun lalu itu mereka tes lagi. Nah itu jadi makanya emang kekurangan dari sekolah kedinasan adalah seperti itu. Jadi kita nggak bisa banyak nuntut dan emang harus nerima aja mau gimana gitu. Tapi kalau misalnya dibilang kalau gagal kita nggak bisa jadi PNS. Tapi kemarin itu kalau tahun aku ketika kita gagal ikut tes sekali, kita bisa ngulang lagi sekali lagi. Jadi dikasih kesempatan sekali lagi.
Nah, ketika yang kedua kali gagal ya nggak bisa jadi PNS. Dan itu emang ada gitu. Jadi di angkatan aku ada 3 orang yang nggak bisa jadi PNS walaupun udah lulus kuliah. Oke, cukup jelas ya. Terus ini ada pertanyaan lagi, selama jadi PNS pernah nggak ngalami nggak enak sama rekan kerja karena udah lebih tua? Kan kalau di corporate ini kan nggak banyakannya orang tua juga ya, nggak semua orang muda gitu. Kalau misalnya pernah atau enggak pernah gitu ya, maksudnya itu malah sangat sering gitu, apalagi sama dengan senior-senior gitu kan, misalnya mereka yang udah berapa tahun juga kerja. Cara ngatasinnya, kalau misalnya hal-hal yang bisa dikomunikasikan, maksudnya tergantung ya, apakah itu mengganggu sekali dengan kenyamanan kita dan pekerjaan kita gitu kan, kelancaran pekerjaan kita. Kalau misalnya memang ternyata tidak mengganggu, aku sih lebih milih mengabaikan gitu. Tapi kalau misalnya mengganggu, biasanya aku coba komunikasikan. Entah ada 2. Pertama secara langsung, kalau misalnya orangnya emang masih bisa kita ajak ngobrol. Kalau nggak bisa lewat atasan. Jadi karena biasanya kan yang lebih berhak gitu kan untuk menegurkan atasan kita kan. Jadi biasanya lewat atasan sih yang lebih pas. Oke, cukup menjawab ya berarti. Ini berarti sekarang langsung. Ini tadi udah sekalian ya. Oh, ini karena waktunya mungkin kita pilih dulu yang ini ya. Bisa ceritain nggak day to day kerja di BPK seperti apa, Bang? Jam kantornya 7:30 sampai dengan 4:30 gitu. Kalau misalnya untuk istirahatnya juga cuma sejam dari jam 12 sampai jam 1. Kalau misal kesehariannya tergantung ini ya, maksudnya kalau misalnya di subak aku, di bagian aku, unit aku kerja sekarang, karena emang lebih lebih banyak berurusan sama kepala kantor, sama sekretariatan gitu ya. Jadi menjadwalkan rapat, baru mengurus dokumen-dokumen masuk ataupun keluar dari kepala kantor. Jadi pekerjaannya itu fluktuatif. Jadi bisa satu momen lagi rame-ramenya dokumen ya kita bisa sampai lembur, atau misalnya kalau emang lagi ada deadline tertentu ya lembur itu tetap ada gitu di dunia kalau selama ini ya, selama aku bekerja gitu, bahkan sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi juga ada gitu. Jadi makanya stigma-stigma misalnya PNS itu gabut sebenarnya nggak selamanya gitu. Jadi dialami juga kok gitu yang hal-hal seperti itu. Tapi kalau pekerjaannya secara keseluruhan sih karena base-nya adalah aturan ya, mesti kalau sekarang bekerja itu kan sekarang base-nya aturan dan ada output-nya. Jadi ruang untuk kesalahan itu hal yang lumrah gitu. Jadi nggak masalah asalkan bisa dikomunikasikan. Oke, cukup menjawab ya berarti ya. Ini ada pertanyaan lagi. Apakah ada kuota yang akan diambil setiap instansi? Jika ada, apabila melebihi kuota, apakah akan diadakan tes? Ini maksudnya ketika dari stan ya, dari stan mau ke... Iya kayaknya. Oh iya, jadi biasanya itu ada kuotanya. Kayak misalnya angkatan aku yang masuk BPK itu cuma ada 35. Nah, jadi sedangkan misalnya yang berminat masuk sana ada ratusan seperti itu kan. Nah, jadi nanti itu dari stannya sendiri yang bakalan mengeliminasi gitu. Entah menggunakan matriks seperti apa, tapi kurang tahu. Ada yang bilang berdasarkan nilai TKD, misalnya nilai tes CPNS, ada yang berdasarkan IP, dan itu tapi nggak ada yang tahu juga sih sebenarnya. Oke, kayaknya Tapi udah. nggak akan diadakan tes. Oke, berarti udah cukup menjawab ya ini. Ini pertanyaan dari aku aja sih secara ini kan dulu orang banyak ingin bergabung jadi ke STAN nih. Waktu SMA dulu tadi bilangnya hampir ratusan ribu, tapi yang diterima hanya 4.000. Setelah menjalani prosesnya di STAN perkuliahannya dan juga ditempatkan kerja sekarang di Kupang, kira-kira sesuai ekspektasi nggak ketika waktu menggebu-gebunya pengen jadi join ke STAN waktu lulus gitu? Sebenarnya ya kalau boleh cerita, ya masuk STAN juga, aku tadi bilang juga kan bukan prioritas utama. Dulu itu emang pinginnya SBMPTN gitu kan, kuliah di PTN gitu. Jadi masuk STAN juga sebenarnya awalnya karena dorongan keluarga sih, sama kondisi ekonomi gitulah. Jadi kayak karena masuk STAN bakalan jadi PNS, jadi lebih pasti ya udah masuk STAN aja seperti itu. Jadi ya karena emang aku mesti semangatnya dulu masuk kuliah di STAN adalah karena ya menyadari gitu kan, maksudnya bisa keterima di antara banyak lulusan aja gitu kan, dan
setelah jadi PNS, apakah sesuai ekspektasi? Ya enggak juga sebenarnya, karena kan yang kita selama di STAN tuh yang istilahnya yang kami pelajari adalah yang seperti aku bilang kan, akuntansi gitu kan, karena harapannya setelah tamat nanti base-nya bakalan jadi kerja di Kemenkyu seperti itulah. Nah, tapi kan ternyata setelah ini kan tamat jadi bekerja di BPK dengan budaya kerja yang berbeda juga seperti itu. Jadi apakah sesuai ekspektasi? Tidak, tapi apakah buruk? Tidak juga gitu. Jadi maksudnya ada hal-hal yang ternyata setelah sampai di Kupang dengan lingkungan kerja yang baru dan orang-orangnya juga sih sebenarnya, partner kita selama di kantor itu yang bikin nyaman juga gitu. Jadi so far sangat nyaman lah untuk jadi PNS. Oke, terima kasih banyak ya. Terus ini ada pertanyaan lagi sih dari aku. Udah lulus STAN nih, udah masuk jadi PNS. Kira-kira apa sih yang jadi prinsip hidup yang ditanamkan oleh Christopher supaya bisa tetap termotivasi untuk kerja, untuk melalui hari-hari gitulah, kira-kira yang bisa di-share ke teman-teman Bonaposogit ini supaya mereka juga meraih mimpi-mimpinya bisa lebih semangat lagi. Kira-kira apa nih yang menjadi prinsip hidupnya? Palingan ini sih Bang, maksudnya karena kan bekerja jadi PNS itu cenderung monoton ya pekerjaannya, dan pilihan untuk berkembang atau tidak tuh kembali ke diri kita sendiri lagi gitu. Jadi ya prinsip yang selama ini aku lakukan sebisa mungkin ya terus berkontribusi sih di lingkungan kantor, baik dalam hal pekerjaan ataupun dalam hal jadi apa ya, misalnya menunjukkan perilaku-perilaku tertentu yang harus kita miliki. Contohnya hal kecil lah, mulai dari hal kecil, misalnya ketika istirahat sebisa mungkin pada waktu yang tepat gitu, misalnya waktu itu gitu, misalnya istirahat jam 12 sampai jam 1 ya waktu itu juga gitu. Jadi hal-hal kayak gitu-gitu yang coba disuka sebagai jadi batak juga kan, misalnya menunjukkan dari kita itu seperti apa gitu. Dan ya sama itu kembali lagi sih, bilang berkembang atau enggak itu kembali ke pilihan kita. Peluangnya sangat banyak sebenarnya untuk bisa berkembang, baik itu dari dalam negeri ataupun luar negeri, tapi kembali lagi ke masing-masing pribadinya gitu. Jangan lupa follow Instagram akun kita di Bonapasogit Mengajar, dan jangan lupa juga buat subscribe dan nonton YouTube kita di Bonapasogit Mengajar, karena kita bakal sharing informasi-informasi menarik di sana. So, sekian dari kami. Terima kasih.